Rona bahagia benar-benar terpancar dari wajah Dinar Candy saat mendapatkan kejutan sebuah mobil dari salah satu brand kenamaan dunia asal Jerman yang terparkir rapi di lokasi yang sebelumnya akan didatanginya untuk keperluan meeting. Ya, cukup menyilaukan mata. Dengan warna putih gadingnya yang begitu mengkilap, ditambah dengan pita berwarna biru. Lantas, dari siapakah hadiah mobil tersebut? Seperti apa pula keterkejutan Dinar Candy yang terekam eksklusif oleh tim Intens Investigasi kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengutip sebuah kalimat bijak yang mengatakan, harta yang paling terindah adalah keluarga. Demikianlah kebahagiaan yang mengalir dari Dinar Candy kemarin. Dikejutkan dengan hadirnya sebuah mobil yang terparkir rapi di sebuah lokasi yang sebelumnya akan didatangi Dinar Candy untuk keperluan meeting. Usut punya usut, hadiah tersebut ternyata didapatkan Dinar dari Benny sang adik. Benny adalah salah satu orang yang cukup berperan penting di balik kesuksesan Dinar selama ini. Ya, diberikan kepercayaan oleh Dinar untuk mengelola uang, khususnya hasil sawerannya yang biasanya cukup menyentuh angka jutaan, dari mulai 5 juta sampai ratusan juta rupiah. Rupanya, uang hasil saweran tersebut dikumpulkan oleh Benny dan dibelikannya sebuah mobil yang cukup menyilaukan mata dengan warna putih gadingnya yang terlihat mengkilap. Ditambah lagi dengan pita berwarna biru. Hasil ini adalah murni dari kerja keras Dinar Candy dan bukan pemberian dari Koh Apex. Dan seperti inilah keterkejutan Dinar yang terekam eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Ini rental ya? Iya. Hah? Rental kan? Ini apa namanya? Pitanya warna merah kayak so sweet. Enggak, biru lah. Enggak, ini beneran. Iya, aku kasih surprise buat kamu dari hasil klub kita juga lah. Mengelola aku sisihkan ya aku supaya kamu semangat, dari semangat ya aku kasih. Kirain mau beliin Lamborghini. Belum. Bertahap. Nah, jadi aku itu suka, karena aku kalau di klub tuh suka disawer. Kan kalau kalian lihat Instagram aku atau sosial media aku, saweran itu memang banyak gitu ya. Saweran itu kayak ada misalkan paling kecil tuh 5 juta, 20 juta sampai kalau aku show di Jawa Timur atau di Kalimantan ya, suka dapat saweran tuh 120 juta. Aku tuh suka kasihin ke dia kayak, kamu aja yang urus. Aku kalau uang show aku kan langsung masuk ke rekening, jadi aku nggak mau urus uang uang saweran sama apa tuh band namanya itu, sama uang klub juga aku nggak mau urus karena kan dia yang urus semua usaha. Cobain dong. Aku punya mobil putih baru nih. Aku capek sih semalam ya, jadi rada seneng, hatinya seneng ini, tapi muka rada flat ya. Aku belum pernah punya tipe mobil ini. Yang lain udah punya sih. Ada yang merek ini belum pernah punya. Ya, untuk mendukung mobilitasnya yang begitu padat, Dinar selama ini memang mengandalkan sebuah mobil berukuran besar dan bisa menampung semua barang yang harus dibawanya sehari-hari dan nyaman dipergunakan untuk beristirahat. Dinar sendiri tidak menyangkal sempat terucap keinginan
dari dirinya untuk memiliki mobil yang lebih kecil dari mobil sebelumnya. Karena bentuknya yang begitu lucu dan karena bodinya yang lebih mini, tentu bisa lebih memiliki mobilitas yang lebih tinggi. Maka dari itu, kemungkinan hal tersebutlah yang menjadi alasan sang adik untuk menghadiahi mobil tersebut kepadanya. Meski begitu, saat diminta untuk mengendarai mobil tersebut, yang cukup mengejutkan, Dinar mengaku tidak bisa menyetir, sehingga hanya menunjukkan beberapa interior dalam mobilnya seperti berikut ini. Oh, ini buat map, ya kan? Ini map, tuh ini map pemirsa. Wah, ini touchscreen semua pemirsa. Kalau aku mobil pasti dibikin senyaman mungkin. Kalau yang mobil yang aku sering pakai kan besar banget tuh. Jadi itu bener-bener kayak rumah, ada bajunya, gantungan baju, ada banyak sepatu. Tapi aku nggak tahu ini kayaknya harus lebih simple bawaannya karena kan nggak sebesar yang biasa mobil aku bawa kan. Jadi dia mungkin secukupnya aja bawanya ini kayak gitu. Kalau aku sih kalau mobil udah pasti udah kayak rumah. Jadi kayak bawa sepatu, sendal tuh udah pasti banyak. Kayak sendal tuh udah berjejer. Baju-baju tuh udah kayak digantung-gantung banyak gitu. Cuman kalau ini seneng, aku tetap seneng. Terima kasih banyak adik aku. Ya mungkin jalan-jalan ke mall sama temen. Tapi kalau buat mobil kerja ini masih kekecilan. Ini mobil main kali, mobil santai, ya kan? Kalau itu mobil kerja. Sementara itu, sang adik pun membeli mobil tersebut dari uang hasil saweran yang dikumpulkannya sekian lama. Kemudian dibelikan mobil tersebut. Kepada tim intensif investigasi, Dinar pun sempat menunjukkan seperti apa tempat penyimpanan uang saweran yang kerap dibawanya saat dirinya manggung. Lagi-lagi, yang cukup mengejutkan, di wadah tersebut masih terdapat sejumlah uang kertas 50 ribuan yang jumlahnya pun cukup banyak. Benarkah menurut pengakuan Dinar Candy, hanya dari sekali manggung saja, ia pun bisa mendapatkan saweran untuk membeli satu mobil yang dihadiahkan dari adiknya tersebut. Aku kasih contoh ke pemirsa uang saweran aku. Ini ada salah satu kemarin aku habis dari Bogor atau apa ya. Coba kita lihat. Jadi kadang-kadang di sini kadang-kadang kalau banyak banget kita bawa kresek atau kardus. Anak nih, ini alat DJ-nya kan. Nah, bekasnya tuh kayak gini, ini bekas-bekas uang saweran. Sempet di Jawa Timur dan di Kalimantan pernah dapat saweran 122 juta. Itu aku kasihin ke Benny semua. Selama semalam ya, jadi bilang ya? Iya, mungkin ada beberapa konten maupun di TikTok ataupun Instagram aku kan suka upload tuh. Aku suka upload terus ya memang sawerannya dapatnya itu emang begitu di klub malam itu kayak gitu, dan memang nggak tahu fans om-omnya banyak. Nah kalau kita tuh orangnya telaten, suka ngumpulin uang, jadi dari uang kecil-kecil itu bisa jadi barang gitu. Misalkan kayak uang kecil, kayak aku kan show DJ itu sebenarnya kalau dibandingkan pengusaha, ya kalau pengusaha tuh uangnya banyak-banyak, tapi kalau kita tuh sekali show misalkan dapat berapa kita kumpulin bisa beli rumah. Aku tuh kayak gitu-gitulah, kayak gitu. Aku tuh memang orangnya telaten, nggak boros, aku nggak suka. Kalau beli tas juga kadang-kadang ada, kalau pas aku ulang tahun ada yang beliin, terus kalau aku temenan sama pengusaha dibeliin pengusaha hadiah kayak gitu. Di sisi lain, mendapatkan hadiah spesial terutama dari orang terdekat tentu sudah jarang terjadi di era-era seperti sekarang ini. Dinar pun menyebutkan kedekatannya yang terjalin sangat akrab dengan seluruh adik-adiknya, membuat ikatan batin mereka pun cukup mendalam. Bahkan tidak jarang, Dinar pun mengaku mengetahui apa yang menjadi keinginan dari adik dan keluarga besarnya yang lain, meski tidak berkomunikasi sekalipun. Lantas, seperti inilah rasa terima kasih Dinar saat diberikan hadiah mobil dari sang adik. Ini kayak nggak mengira aja, kan biasanya kalau pencapaian tuh kita beli sendiri kan. Di luar ini ya. Di luar ini mah kan hadiah, kita kayak langsung kaget gitu. Jadi kayak masih nggak percaya. Tadinya aku mau meeting gitu. Wah tapi makasih banget AA Benny ya kan adik aku. Sebenarnya kalau keluarga aku tuh secara ikatan batin, emosinya tuh kita tuh deket banget.
Kayak kita tuh tiap hari kayak jarang komunikasi, tapi kita tuh saling pantau. Sama kayak iya, kayak orang tua aku, misalkan aku nih lagi kena masalahnya berat. Itu tuh batin sama itu connect langsung keluarga aku. Jadi misalkan aku kayak kena masalah, mereka tuh langsung dimimpiin. Kayaknya Teteh lagi susah ya gini-gini. Kayak mereka tuh tiba-tiba mimpi apa aja gitu tentang aku, kayak gitu. Tuh langsung nanya Teteh. Iya, kayak padahal aku nggak ngasih tahu aku lagi bermasalah atau apa, nanti dia tiba-tiba langsung kayak ini, karena mungkin nggak tahu ya tingkat silaturahmi atau maaf-maafannya tuh kita tuh udah di titik yang kita tuh saling memaafkan antar keluarga. Kan kadang-kadang kita antar keluarga suka berkonflik. Kita itu udah menghindari itu semua, jadi benar-benar udah udah kayak kita itu udah klop semua. Jadi jarang saling tanya, kan aku sama Ben ini satu rumah. Kita jarang saling tanya, tapi kita tuh saling pantau. Dia sama siapa, dia punya hubungan sama siapa, saling pantau gitu. Dia punya uang apa enggak, kayak gitu-gitu lah, dia pasti tahu. Cuman ini salah satu yang aku nggak ngira aja sih, tiba-tiba dibeliin ini gitu. Sementara itu, seolah berbanding terbalik dengan kebahagiaannya kemarin, sebelumnya Dinar pun tidak bisa menyembunyikan air matanya yang jatuh saat menapaki karir barunya sebagai pengusaha yang agaknya kini tinggal angan-angan. Lantas, seperti apakah saat Dinar menunjukkan lokasi kapal tongkang miliknya yang kini terancam mangkrak? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menepi dari kebahagiaan Dinar Candy kemarin, sebelumnya nasib buruk tengah menimpa Dinar Candy. Usai namanya ikut terseret dalam kasus kapal tongkang yang melibatkan sang kekasih Ko Apex. Dimintai keterangan sebagai saksi oleh Polda Jambi Rabu 31 silam. Beberapa hari setelahnya, Dinar Candy pun mengajak pemirsa Intens Investigasi untuk mengunjungi Sungai Batanghari yang berlokasi di Provinsi Jambi untuk memantau kapal tongkang yang telah dibelinya. Seperti dikatakan Dinar Candy yang harus berpanas-panasan demi mendapatkan haknya. Seperti diketahui, Dinar pun sudah mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan kembali mengeluarkan uang untuk menggaji karyawannya yang sampai saat ini pun belum mengetahui di mana sebenarnya kapal tongkang miliknya. Dengan permasalahannya ini, Dinar pun juga berharap agar permasalahan di antara mereka bisa selesai dan ia pun mendapatkan haknya sebagai seorang pengusaha yang kini sedang berinvestasi dari uang yang diperjuangkan selama ini di dunia entertainment tanah air. Aku di galangan kapal ya, jadi aku di sini kan mau meluruskan hak aku karena aku kan di sini berinvestasi. Ya kalian bisa lihat sendirilah dari transferannya itu, aku kan membeli kapal di sini. Jadi aku mau memperjuangkan, nggak tahu ya, memperjuangkan hak aku lah ya. Karena kan sayang kalau diikhlasin ya kan. Nah jadi kita lihat beberapa kapal di belakang itu, jadi kapal tongkang tuh seperti itu. Tapi aku nggak tahu yang punya aku yang mana ya. Karena aku di sini punya hak. Aku capek pemirsa cuy. Asli aku tuh capek sebenarnya dalam kasus ini tuh udah sebenarnya senyum bohong gitu. Aku mau minta keadilan, aku mau minta hak aku. Cuman kayaknya buat minta hak aku aja susah lah. Ya kalau memang bukan rezeki aku hilaskan. Tapi kalau memang masih rezeki aku mungkin balik lagi sama aku. Aku bukan masalah uangnya. Tapi uang itu aku cari. Kalian tau lah mungkin kalau anak-anak entertain kita tuh jungkir balik. Kayak nyari uang 100 juta pun bisa gak tidur kita tuh. Kayak show keluar kota tuh, ya itu capek. Apalagi tur Asia aku nge-DJ-nya tuh capek banget. Dan aku kecewa aja sih sama orang-orang yang aku kenal dalam bisnis ini. Kayak kok gitu sih sama aku gitu.
Sementara itu, sebelum mengunjungi lokasi tempatnya berinvestasi di Jambi, Dinar juga memenuhi panggilan Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang diduga terkait dengan kasus yang menyeret sang kekasih Ko Apex terkait dugaan pemalsuan surat-surat dan juga penggelapan. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Dinar Candy pun juga menjelaskan dan ia pun mengakui memiliki hubungan spesial dengan Ko Apex, yaitu haknya sebagai kekasih bukan sebagai istri Ko Apex. Meski demikian, Dinar Candy pun memberikan perhatian penuh kepada Ko Apex yang kini mendekam di dalam tahanan, seperti membantunya dalam hal yang bisa ia bantu, termasuk mengirimkan makanan kesukaannya ke dalam tahanan. Jambi ini kan kemarin memenuhi panggilan dan aku tuh mau tahu status karena aku tuh ada investasi di sini. Mungkin aku nggak pernah bilang ke publik karena selama sejauh ini aku memang menghargai Ko Apex, takutnya kan tersinggung atau gimana. Tapi pada faktanya memang aku ada berinvestasi untuk pembelian kapal. Aku oke lah sama Ko Apex, aku ada hubungan spesial, tapi di luar itu aku nggak mau kayak ini cinta, tapi aku mau berbisnis, aku nggak mau ya jangan satuin kayak gitu. Ya hubungan aku sama Ko Apex itu ya kekasih lah. Cuman kalau kan aku mau ngomongin apapun itu kan aku harus menghargai. Ya aku tuh orangnya sih nggak sembrono ya kalau ngomong kan takut gimana. Aku nggak ninggalin tapi aku membantu sebisa yang aku mampu, kayak misalkan yang ngirimin makanan. Kalau beneran jodohnya ya nggak kemana lah. Maksudnya kan kayak aku dipertemukan sama Apex juga, Apex ngejar-ngejar aku ya. Gimana ya aku bilangnya? Ya itu udah jalannya. Saksi atas nama Dinar Candy ya sedang dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum, yang mana dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan adanya petunjuk dari kejaksaan. Perkara yang dilaporkan perkara terdahulu ya menyangkut dengan pemalsuan surat dan penggelapan, masih diperiksa sebagai saksi ya untuk dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Ko Apex. Namun untuk perkembangan sejauh mana nantinya ya kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan. Ya itu menyangkut dengan kerjasama ya, menyangkut dengan kapal tongkang yang mana di situ di korban mengalami kerugian sekitar 31, sekian M ya. Jadi dan kedua adanya pemalsuan surat. Sejauh ini belum ada informasi yang kita terima menyangkut dengan keterlibatan Dinar Candy ya. Nah kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Seperti diungkapkan oleh Dinar, hubungan spesial dengan Ko Apex adalah hanya sebagai kekasih dan bukan istri. Lalu seperti apa awal mula kedekatan mereka? Benarkah saking dekatnya hubungan mereka? Dinar pun juga mengaku jika anak-anak Ko Apex kini sudah memanggil dirinya dengan sebutan Mami. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, menarik mundur ke belakang saat heboh beredar foto kedekatan Dinar Candy dengan Ko Apex. Jauh sebelumnya, Dinar pun memang menyebutkan kabar kedekatan mereka bukan hanya isapan jempol belaka. Dinar bahkan mengaku anak-anak Ko Apex sejak awal tahun ini pun sudah memanggilnya dengan sebutan Mami. Bahkan anak-anak Ko Apex yang paling kecil pun diakui oleh Dinar begitu nempel dengan dirinya dan bersikap manja kepadanya. Sebenarnya deketnya udah lumayan lama, jadi memang Ko Apex tuh membawa anak-anaknya buat deket sama aku. Jadi kayak
memang disuruh panggil mami kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih emang suka anak kecil, jadi pas main sama Feli sama aku manggilnya adek sama kakak kan, seru-seru aja. Jadi mungkin nggak tahu dia tuh kayak merasa aku temen juga, jadi kayak main lari-lari, main bercandaan gitu, kayak berenang bareng, jadinya lucu. Aku tuh kayak gimana ya, seneng sih, kayak ih kok bisa manggil aku mami gitu dengan lantang lagi. Kalau yang kecil tuh kayak mami gitu, dan yang kecil tuh aktif banget. Kayak misalkan bangun tidur kan, dia kemarin nginep di rumah aku, ngebangunin gitu loh. Iya, mami gitu-gitu. Merekanya tuh anak-anaknya tuh gampang deket, jadi akunya langsung welcome gitu. Jadi tiba-tiba jadi nyambung aja. Jadi pernah aku tuh lagi sakit, masuk angin, lagi dipijitin, terus langsung dibawa anak-anak, langsung dikenalin gitu. Aku tuh sebenarnya kayak deg-degan nggak siap kan. Cuman kayak aku tuh lambat laun atau mau aku tunda-tunda bertemu anak-anak juga pasti bertemu gitu. Jadi mendingan aku siapin aja sekarang, langsung ketemu gitu. Deg-degan, kayak mau ketemu pacar baru gitu loh. Kayak deg-degan banget, kayak aduh deg-degannya kayak mau ketemu gebetan baru, deg-degan banget karena nervous. Aku takutnya nggak diterima atau gimana kayak gitu. Ternyata enggak, jadi ya akunya seneng main, anak-anak seneng main, jadinya tuh seru banget. Malah mereka tuh beli mainan di Jakarta banyak banget ditaruh di rumah aku. Katanya nanti kalau ke Jakarta aku main lagi di rumah mami gitu. Seneng aja, jadi banyak aktivitas, banyak kegiatan, jadi seru aja, kayak berwarna hidupnya gitu. Malah sekarang kan si kakak sama adek pulang kan ke Jambi, malah aku kayak ada sesuatu yang kurang ya. Biasanya tuh yang kecil tuh nempel terus. Iya, bercandaannya parah gitu tuh, bercandaan, tiktokan gitu, karena dia tuh seneng banget tiktokan. Jadi tiktok aku dipakai sama dia, sampai diupload banyak banget, ada 10 uploadan. Aku lihat ya ampun, si Ade ngupload banyak banget gitu. Cuman aku kan nggak bisa larang ya, kayak karena kan dia itu sukaannya dia gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.